Kayaknya assignment deh, Pak Agus, di bagian assignment kayaknya. Ya betul Pak, di assignment itu. Oh ya udah, oke. Oh jadi ini yang persamaan tugas 1 itu berarti Yang kemarin. yang kemarin. Ini tahunya kita udah upload dari mana nih? Kalau kita dosen bisa lihat Pak. Itu kan Kalau dosen. udah pada upload belum? Belum. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya juga sudah. Saya juga sudah, Pak. Gimana kok nggak kelihatan nih? Ntar, caranya itu Pak di bagian post tuh. Di Hah? bagian post ada, di bagian post sebelahnya general tuh ada view assignment. Nah, terus nanti di situ ada statusnya. Oh post, oke. Ada view assignment, terus nanti lihat Ada. itunya apa? Nah, Status. post terus view assignment. Ya, view assignment. Di situ kan ada di menu. Oh ada assignment, oke. Nggak kelihatan sih. Ada post file kelas notebooks kan ada assignment. Di postnya aja Pak, di bagian post. Kan nanti di situ semua percakapan kita terekam. Misalkan Pak Bobi kemarin ngirim jadwal keluar. Terus tadi saya ngirim assignment juga keluar. Mana dia di sini assignment nih? Aduh. Ada juga upload kelas material. Oh, sebentar, general. Ini general ya. Coba. Ngerti. Aneh juga nih. Nah itu saya panggil tuh Pak. Hah? Itu di post saya panggil Bapak tuh. Dimension barusan. Ini kan terakhir cuma join aja. Terakhir pesannya Pak Agus tuh yang itu apa namanya? Oh, di atasnya itu, di atasnya Google Meet-nya itu, di atasnya meeting itu Pak. Di atasnya meeting ya. Iya. Ada manage channel. Ada Teams, ada general. Udah mulai aja deh Pak Agus nih. Sebentar saya nyari. Okay. Ya. Oke, semua sudah datang. Kita mulai kuliah kita. Seperti rencana kemarin, sebenarnya kalau kuliah yang 1 jam kita akan gunakan untuk membahas PR gitu ya, PR atau tugas, lebih banyak untuk diskusi. Kemarin yang jadi pertanyaan adalah tentang persamaan Einstein, persamaan medan Einstein. Yang paling penting adalah bagaimana persamaan tersebut diperoleh. Ya, kemudian sifatnya, linearitas non-linearan dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara kita menentukan solusinya. Dan yang terakhir tentang ini limit Newtonian untuk persamaan Einstein. Bagaimana persamaan Einstein dia balik lagi ke persamaan gravitasi Newton. Kemudian satu lagi yang hitungan tentang menentukan apakah elemen garis yang diberikan di akhir kuliah kemarin itu dia flat atau ya terkait dengan ruang flat atau tidak flat. Nah, mestinya ini diskusi, jadi mungkin tapi waktunya cukup nggak ya? Coba 1 orang lah minimal, silakan yang bisa komentar bagaimana cara kita menentukan persamaan Einstein. Siapa? Fatoni. Ya, Pak. Bagaimana cara kita mendapatkan persamaan Einstein? Persamaan medan Einstein itu diperoleh dari mana? Kalau yang saya ini nggak tahu benar atau enggak sih Pak, tapi saya ingat ada catatan TRU pernah saya buka, terus kita gunakan, yang saya ingat kita gunakan
persamaan geodesik, kalau nggak Oke. salah. Persamaan geodesik, terus kita gunakan suatu medan khusus, medan tertentu yang ada beberapa syaratnya, yang medannya lemah, terus dia stasioner, yang Ya. yang apa sih namanya istilahnya? Pokoknya dengan menerapkan 3 syarat sebelumnya itu, dari persamaan geodesik kita bisa turunkan dan dengan memperumumnya dapat persamaan itu Einstein, kalau nggak salah, Pak. Oke. Yang lain ada komentar nggak atau tambahan? Silakan. Zahir. Kalau saya mengikuti yang ada di Tapeceng, Pak. Oke. Tadi yang syarat medannya tadi ada yang perlu ditambahin nggak? Yang Fatoni tadi bilang ada medan lemah. Kecepatan non-relativistik. Oke, kecepatan non-relativistik. Jadi ada 3 syarat ya. Pertama tadi medan lemah, kemudian yang kedua bisa bolak-balik stasioner, dan yang ketiga kecepatan partikelnya kecepatan yang rendah gitu ya, non-relativistik. Nah, oke, saya sudah siapkan presentasinya nih dari Tapeceng juga, yang semester lalu saya ngajar dari sana, TRU. Oke, ini dia. Mungkin sebagai pengantar gini dulu, cerita di gravitasi Newton. Pertama kita tahu, medan gravitasi itu kan seperti ini bentuknya, minus G. Ini saya pakai G Newtonian biar membedakan dari tensor Einstein nantinya. Siapa tahu kita mau cari trace-nya, jadi kita sebut G, jadi yang ini kita sebut Gn, G Newtonian. Ya, seperti ini. Nah, pertama massa M besar, dia menghasilkan medan gravitasi seperti ini atau percepatan gravitasi seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau kita punya muatan benda uji, massa uji M kecil misalnya, geraknya di ruang, dinamikanya di ruang itu dia tidak bergantung pada sifat M itu, ya. Jadi medannya akan sama dengan ini, di sini nggak ada pengaruh sama sekali M kecil. Jadi yang menentukan gerakan dari M kecil ini adalah nanti M besar, ya, M besar. Dan M besar ini berasal dari medan yang membangkitkannya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa kira-kira medan G ini merupakan sesuatu yang melekat atau terkait dengan ruangnya, ruang di mana M besar itu berada. Jadi misalnya anggaplah awalnya kita punya ruangan kosong, kemudian ada M besar di sana, maka di situ timbul G ini. G ini yang jadi struktur dari ruang waktunya. Ini idenya dari gravitasi Newton kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ya ini untuk mendapatkan persamaan Einstein tadi kita mulai dari persamaan geodesik seperti ini. Ini kemarin sudah kita turunkan, simbolnya berbeda sedikit, mohon maaf, ini nggak konsisten jadinya nanti, tapi bentuknya sama ya kira-kira ya. Oke, kemudian yang kita lakukan adalah kita ambil 3 limit tadi. Pertama medan lemah seperti ini, metriknya kira-kira Minkowski tapi ada tambahan atau gangguan sedikit atau lebihan sedikit. Ini adalah metrik yang flat, ini adalah suku gangguan yang mungkin membuat ruang kita jadi nggak flat. Kemudian yang kedua stasioner, artinya turunan terhadap waktunya sama dengan 0. Karena G ini tadi kita uraikan jadi eta dan H, maka kalau kita turunkan terhadap waktu nanti yang jadi ada yang bisa diturunkan atau yang tidak konstan itu kan H-nya. Jadi saya tulis di sini H-nya. Dan dia sama dengan 0 turunan terhadap waktunya. Kemudian yang ketiga partikel bergerak lambat atau V-nya. V atau nanti kita tulis sebagai turunan XI terhadap T, itu dia lebih kecil daripada C. Limit non-relativistik. Nah, kalau ini kita lakukan, maka persamaan geodesik yang di atas ini itu akan tereduksi menjadi bentuk seperti ini kira-kira. Penurunannya ada. Oke, kemudian nanti penurunannya saya akan tampilkan di sebelah kanan sini. Kemudian selanjutnya kita ingat bahwa kita punya persamaan ini tidak lain, yang sebelah kiri ini adalah percepatan, ya, percepatan
partikel. Kemudian ruas kanan ini adalah turunan dari potensial, ya, turunan dari potensial atau gaya, ya, gaya. Yang ini adalah gaya. Sehingga kita akan dapat akhirnya kita akan dapatkan ini, perhatikan bagian ini atau mungkin ini dulu. Bagian ini turunan 2 kali xi terhadap t itu kan sama dengan yang ini. Ya, sama dengan yang ini, sama persis. Kalau begitu berarti suku yang ini ya kalikan c kuadrat sana akan sama dengan suku yang ini, sehingga H0-nya kira-kira seperti ini. 2V per C kuadrat, sehingga G00-nya kira-kira jadi seperti ini. Oke, sebentar, ini ada yang aneh nggak? Kelihatannya ada signature yang salah ya. Mestinya ini plus ya. Oke, mestinya ini plus sih. Oke. Tapecheng dia pakai min plus plus plus, sementara Inferno mau pakainya plus min min min. Mestinya saya ngikutin plus min 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 ya Inferno. Tapi oke, nanti ya harus dicek lagi yang ini. Tapi kira-kira bentuknya seperti ini, positif atau negatif. G00-nya seperti ini. Nah, ini penurunannya ada di sana nih, kira-kira ini tadi. Kalau partikel bergerak awalnya yang ini persamaan 1 ini kita uraikan jadi sepanjang ini. Kemudian kalau kita ambil limit benda bergerak lambat, partikel bergerak lambat, maka kira-kira suku ini jadi sama dengan 0. Kemudian kalau medan stasioner, maka ini yang suku mu 00 ini dia akan tereduksi menjadi yang ujung kanan ini. Ya, pertama G-nya kita uraikan menjadi eta ditambah H, kemudian kita operasikan. Nanti kalau ketemu H kali H, artinya H kuadrat, begitu kita abaikan karena kita anggap sukunya sangat kecil, sehingga yang tersisa hanya suku ini. Kemudian persamaan geodesik yang ini tinggal kita selesaikan. Untuk mu-nya kita jalankan dari 0 dan I. 0 itu suku waktu, bagian waktu, I ini bagian yang ruang. Nanti kita akan dapat persamaan ini. Nah, dari dua persamaan ini nanti akan kita dapatkan persamaan 2 ini. Ya, ini dt tau, turunan t terhadap tau-nya kita substitusi ke sini. Kemudian nanti pada akhirnya kita akan dapatkan persamaan ini. Oke. Mestinya di tugas kalian tadi sudah diturunkan harusnya. Nah, selanjutnya kita ke persamaan Einstein-nya. Kita ingat-ingat bagian ini, ya, bagian ini G00 sama dengan seperti ini, 1 ditambah V bagi C kuadrat, ada angka 2 di sini. Nah, kemudian kita tahu bahwa di Newtonian kita punya persamaan ini. Kemudian yang kedua, tadi limit medan lemah kita punya G00 sama dengan 1 plus 2V per C kuadrat. Kemudian yang ketiga, ini belum dibahas sebelumnya, tapi pembahasan tentang tensor energi momentum ya mestinya ada tersendiri. Mungkin nanti boleh saya tambahkan ininya suplemen materinya, atau mungkin di buku teks juga ada sih. Rho itu kalau di tensor energi momentum dia akan merupakan komponen dari T, tensor energi momentum yang komponen ke 00. Sehingga nanti yang ini kita bisa substitusi ke sana. Kemudian V yang ini juga kita substitusi ke sana. Sehingga kira-kira kita punya bentuk seperti ini. Ya, V-nya tadi kita turunkan 2 kali, ya, mengikuti ini. Nanti kita akan dapat turunan 2 kali dari G00. Dan ruas karannya rho-nya itu jadi T00. Jadi kira-kira persamaan medan kita akan berbentuk sedemikian rupa sehingga pada medan lemah kira-kira jadi bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita mau nyari bentuk yang umumnya atau komponen totalnya umumnya, maka kira-kira kita akan perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, paling tidak ruas kirinya itu merupakan turunan kedua dari metrik, dan ruas kanannya nanti merupakan tensor energi momentum T mu nu. Itu yang pertama. Ya, turunan kedua metrik kan kira-kira terkait dengan kurvatur, ya, tensor kurvatur. Kemudian yang kedua, kita amati sifat dari tensor energi momentum T mu nu. Pertama, dia adalah tensor ring 2 yang simetrik, dan yang kedua dia memenuhi hubungan ini. Ini adalah hubungan konservasi energi, ya. Turunan kovarian. Turunan kovarian mu T mu nu hasilnya sama dengan 0. Jadi
kalau kita mau persamaan medan kita yang umum, nanti setidaknya harus memenuhi dua sifat ini. Pertama dia rank 2 dan simetrik, dan yang kedua adalah turunan kovariannya sama dengan 0 ya. Oke, maksud saya ruas kanannya kan udah ketahuan time unu, maka ruas kirinya harus tadi turunan kedua dari metrik dan dia memenuhi dua sifat ini. Dan yang memenuhi itu adalah tensor Einstein. Ya, tensor Einstein G mu nu sama dengan ini. R mu nu dikurangi setengah G mu nu dikali R. Dan akhirnya kita punya persamaan medan seperti ini. G mu nu sama dengan ini tadi konstanta dikalikan dengan T mu nu. Oke, saya berhenti di sini dulu. Ada komentar, silakan. Atau pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi. Kita lihat persamaan ini. Pertama, kita bisa pandang persamaan ini dari kiri ke kanan. Artinya gini, misalnya, atau mungkin yang lebih fisik, mungkin kanan ke kiri dulu. Misalnya, saya punya materi dengan sifat-sifat tertentu, sehingga time unu-nya diketahui. Nah, setelah time unu diketahui, saya bisa masukkan ke persamaan ini, kemudian nanti kira-kira, andaikan saya bisa lakukan dengan baik gitu, kita bisa mendapatkan game unu-nya ini seperti apa. Ya, game unu-nya ini seperti apa. Sehingga kira-kira kita bisa bilang bahwa kalau saya tahu materi yang ada di ruangan itu seperti apa, maka saya bisa tahu ruangan itu tuh strukturnya seperti apa. Itu membaca persamaan Einstein ini dari kanan ke kiri. Dan juga bisa sebaliknya, dari kiri ke kanan. Artinya, misalnya saya punya ruang dengan bentuk begini, begitu, dan seterusnya, atau metriknya diketahui, ya, sehingga saya dapat game unu-nya, maka pada akhirnya kita bisa dapatkan time unu atau materi yang menghuni di ruangan itu seperti apa. Tapi cara ini mungkin agak kurang baik atau kurang fisik karena yang sebelah kanan nanti jadi suka-suka. Artinya bisa jadi ada materi-materi yang kalau ditentukan dengan cara begitu jadi tidak fisis ya, tidak fisis, misalnya apa energi negatif atau apa yang melanggar, ada namanya syarat-syarat energi ya, Dobrian energy condition dan seterusnya. Oke, atau cara ketiga kita lihat persamaan ini secara simultan. Kalau kita bekerja di 4 dimensi, ini mu ini 4, ini 4, berarti totalnya ada, mestinya komponennya ada 16. Kalau ditambah simetri, coba ada yang bisa komentar? Kalau ditambah simetri, kira-kira komponen yang independen berapa? Yuda? Jadi 10, Pak. 10. Oke, kenapa bisa 10? Coba. Karena kan ada 4 elemen diagonal. Oke. Terus yang di bawah diagonal sama yang di atas diagonal kan sama. Itu berarti kan 4 ditambah berapa berarti? 1, 2, 3 sama 1, 2. Bentar, Pak. Ya. 1, 2, 3. Mungkin gini, kalau kita punya matriks ya, matriks untuk game unit ini kan berarti 4 kali 4. Nah, baris pertamanya tuh berapa yang komponen independennya, baris kedua berapa, 3 berapa, 4 berapa, itu juga boleh begitu. Ya, 10. 10. Gimana cara menjelaskannya?
10 itu gimana? Kan T mu-nya simetri terhadap penukaran indeks. Ya. Jadi yang tinggal elemen yang off diagonal atas sama off diagonal bawah itu kan sama. Jadi ada 4 di komponen diagonal. Ya. Lalu ada sisanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6 di diagonal atas. Oke, jadi totalnya 6 ada tambah 10 ya. 4 jadi 10 ya. 10. Jadi kira-kira persamaan ini nanti isinya adalah apa, kalau dibongkar semua komponennya jadi 10 persamaan. Ya, 10 persamaan. Nah, kira-kira kalau urusannya sudah begitu, pertama, oke, mungkin yang kedua tadi belum dibahas. Persamaannya ada 10 biji gitu. Pertama, yang kedua, dia sifatnya linear atau enggak linear nih persamaan ini. Silakan komputer. Aryo. Non-linear, Pak. Oke, yang dimaksud persamaan diferensial non-linear itu gimana? Kalau terkait dengan persamaannya nanti bisa kita lihat bentuknya ada persamaan yang suku-suku tidak linear. Konsekuensinya terkait dengan solusinya gimana? Oke, misalnya gini, saya punya, ini kalau dipecahkan kan kira-kira solusinya metrik misalnya ya. Saya punya solusi 1, ya, katakanlah solusi Schwarzschild misalnya, itu satu solusi nanti. Kemudian saya punya solusi lagi yang lain, misalkan solusi Weierstrass misalnya, atau yang satunya lagi yang ekstrim sekalian misalnya Fairway misalnya, itu kan sama-sama solusi ya. Kalau persamaan diferensial tidak linear, solusi 1 sama solusi 2 kalau dijumlahkan hasilnya bisa jadi solusi nggak? Kalau non-linear bisa jadi solusi, Pak. Jadi solusi 1 tambah solusi 2 total jumlahnya jadi solusi lagi gitu. Iya gitu, Aryo. Iya, Pak. Oke, yang lain ada komentar? Harus dipanggil ya. Cesta mau komentar ya. Benar, Pak. Jadi Kalau linear baru penjumlahannya adalah solusi. Kalau non-linear dia nggak kebalik, maaf, Pak. Iya. Oke. Ya, non-linear tuh dia nggak jadi solusi. Jadi ya pada akhirnya kita mau bilang ini persamaannya yang independen ada 10 gitu ya. Persamaannya ada 10 Ya ada 10. Kemudian non-linear lagi. Nah, kata yang paling mewakili ya sulit dipecahkan, udah aja gitu. Sulit dipecahkan. Nah, untuk memecahkan itu maka kita perlu menambahkan asumsi-asumsi lain, misalnya simetri ruang waktunya seperti apa. Misalkan di di solusinya Schwarzschild itu kan dia ngambil solusi yang spherical symmetric gitu ya, satu. Kemudian yang kedua, kita bisa bikin asumsi untuk ruas kirinya atau ruas kanannya atau dua-duanya biar lebih bisa mereduksi persamaannya. Nah, untuk Schwarzschild nanti kira-kira seperti itu. Kita ambil T mu-nya sama dengan 0, kemudian yang kedua metriknya nanti kita ambil metrik yang spherical symmetric, yang simetrinya sferis. Sehingga pada akhirnya dapatlah solusinya. Oke, mungkin nanti untuk hari Senin kita akan bahas solusi Schwarzschild. Jadi tugas untuk kalian coba turunkan solusi Schwarzschild itu. Di buku teks sudah ikutin itu. Oke, waktunya kira-kira sekitar 5 menitan. 40 menit kan ya kuliah kita ya. Ada yang mau didiskusikan? Mau nanya apa? Oni dulu. Enggak duluan aja. Ya? Oh ya udah. Pak mau nanya. Itu kan yang kemarin yang disuruh nentuin kalau
itu flat atau tidak, berarti sebenarnya lihat dari tensor Riemann aja ya Pak? Ya, betul. Berarti benar-benar harus dicari satu-satu komponennya. Iya, semua komponennya. Oh, oke. Makasih Pak. Sudah selesai belum? Sebenarnya sudah dikumpulin, tapi cuma sampai Christopher-nya, soalnya udah ngantuk pas ngerjainnya Pak. Oke. Yang lain ada yang sudah dapat? Kalau saya kemarin, yang soal kemarin, langsung saya ubah ke koordinat kartesian. Jadi metriknya konstan. Jadi 0 semua. Oke. Yang lain? Bisa ditunjukkan nggak Cesta? Yuda, silakan Yuda. Enggak sih Pak, saya ya coba ngitung sih Pak. Ngitung hasilnya? Iya, 0 semua. Ada 6 komponen tensor Riemann yang independen kan Pak. Nah itu 6-6-nya 0 semua. 6-6-nya 0 semua. Oke, jadi Cesta sama Yuda pakai cara yang berbeda, tapi dua-duanya hasilnya sepakat bahwa itu flat kira-kira. Ya mungkin kalau dua orang menggunakan jalur berbeda hasilnya sama, mungkin benar itu jawabannya. Atau dulunya sama-sama salah. Oke, yang lain ada bisa ditunjukkan nggak jawabannya? Sebentar, saya di mana tadi ya? Jadi kalau yang tadi Jesta tuh bagus juga jalannya tuh. Jadi pakai koordinat kartesian, metriknya konstan, otomatis Christopher simbolnya 0, maka Riemann tensornya 0. Sebenarnya kalau Anda lihat itu dari sifat tensor, itu kan dia umum ya, jadi tidak istilahnya bebas koordinat. Jadi sebenarnya kalau Anda pakai koordinat bola pun, di dimensi 4 atau dimensi berapapun, kalau dia itu bisa nanti kita transformasikan menjadi koordinat kartesian, dia juga akan flat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau S1 atau nggak S1? Bukan strata 1 ya, bukan sarjana ini. S1 atau S1? Kalau S1 tuh flat atau curve? S1 tuh lingkaran satu dimensi. Halo. Aryo. S1 tuh flat atau curve? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Zahir? Sepertinya flat, tapi saya kurang tahu. Oke. Terus Yuda? Kalau saya ngerasanya ada kelengkungan sih Pak. Oke, Jesta? Oke. Jesta? Kurang yakin sih Pak. Kalau cuma satu dimensi. Jawabannya lah saya minta. Flat. Oke. Hans? Kelihatannya sih flat sih, tapi saya juga masih kurang yakin. Oni? Apa tadi Pak? One dimensional circle? Iya, lingkaran satu dimensi. S1, S1. Sarjana 1, S apa? Sarjana. S1. Kurang yakin Pak, dan kalau mau cuma dua. Oh iya. Flat atau curve? Flat aja kalau gitu Pak. Apa? Flat Pak, flat. Jawabannya apa jawabannya? Flat. Flat. Oke. Anda tahu sifat Riemann tensor itu di mana? Oke, iya udah oke. Sifat Riemann tensor itu gimana sifat Riemann tensor? Kalau saya perkarakan indeksnya gimana? Halo. Oni, sifat Riemann tensor gimana? Ya Pak.
Ya, shift Riemann tensor. Kalau saya pertukarkan indeksnya gimana? Ada yang simetrik, ada yang antisimetrik, Pak. Kalau nggak salah, ingat. Oke, nah sekarang kalau Anda lihat, kalau satu dimensi itu indeksnya berapa? 1. Indeks 1. Nah sekarang kalau coba Anda masukkan komponen aja. Nggak perlu pakai koordinat. Misalkan R, alfa, beta, gamma, delta. Yang bawah semua. Indeks Riemann-nya, indeks tensornya. Itu kalau semuanya 1, 1, 1, 1, itu sama dengan apa berarti? Halo, halo. Jadi kalau Riemann tensor itu kan untuk yang satu dimensi kan indeksnya cuma 1. Kalau R 1, 1, 1, 1 itu gimana? Oh, 0, Pak, 0. Kenapa? Karena ada sifat antisimetrik, Pak. Jadi positifnya sama negatifnya jadi harus 0. Oke, jadi karena itu 0, trivialin 0, sebagai satu dimensi itu. Karena 1 ditukarkan dengan 1 ya sama aja kan. Jadi dia memang trivialin 0. Jadi makanya S1 itu flat. Kalau torus gimana? Hans? Maaf, saya agak lupa kalau torus tuh yang bentuknya seperti apa ya? Donat. Oh, donat. Donat ini apa namanya? Donat Jeko lah. Donat yang di tengahnya ada lubang ya, Pak? Menurut kamu dikatakan donat itu ada tengahnya atau lubangnya di pinggir? Ya, karena ada donat yang full juga. Kalau torus curve sih, Pak. Dia curve. Pilihannya cuma 2, flat atau curve. Ya, curve, Pak. Kalau torus apa torus? Jesa, halo. Iya, Pak. Halo, Jesa. Halo. Yuda. Torus. Ke perasaan saya curve sih. Perasaan saya curve. Halo. Jesa, torus flat atau ke? Perasaan saya curve. Cuma nggak tahu kenapa. Halo. Ini kedengaran, Pak. Putus tadi, Pak. Maaf. Atau putus. Pak Agus. Iya, Pak. Halo. Putus atau apa ini? Sudah terdengar, Pak. Bisa perasaan ini. Putus ya. Sudah terdengar, Pak? Kok putus ya? Aduh. Sudah terdengar sekarang, Pak? Putus ya? Kayaknya terputus-putus, Pak. Ya, kedengeran enggak? Kalau Zahir Jogama. Bentar. Saya berarti pakai yang lain aja deh. Halo? Kedengeran nggak saya? Terdengar, Pak, sekarang.
Tidak kedengaran, Pak. Di mute. Sekarang kedengaran? Halo? Kedengaran, Pak? Terdengar, Pak. Terdengar. Terdengar, Pak. Oke, tadi Diasta curve ya? Terakhir. Iya, Pak. Kalau Juda? Saya rasa curve juga, Pak. Jahir? Sepertinya tidak flat. Maksudnya tidak flat itu maksudnya kamu curve gitu. Oh ya, curve maksudnya, Pak. Aryo? Harusnya sih curve, Pak. Kalau dilihat dari satu sisi. Oke. Anda tahu misalkan kan RN ya. R itu kalau R itu sendiri bilangan real itu kan flat. Jadi perkalian produknya Rn itu kan merupakan n tuple atau n buah kali dari R kan. Jadi kalau produk dari ruang flat, maka hasilnya juga akan flat. Nah, S1 itu flat. Torus itu untuk Tn, untuk n dimensi itu merupakan analog dengan Rn. Dia merupakan produk dari n buah kali S1 atau S1. Jadi dia flat, bukan curve. Halo? Dia terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke. Jadi jawabannya flat. Oke, itu aja. Udah saya absen semua. Pak Agus gimana, Pak Agus? Dari saya cukup, Pak, udah. Oh ya udah. Berarti tugas nanti untuk yang Senin di Solusi Schwarzschild ya? Ya, Solusi Schwarzschild nanti kita langsung lompat ke apa? Ya, oke, tidak akan dibahas terlalu banyak jadinya di cara penurunannya. Sama ini yang kedua turunkan itu juga tambahan diagram Kruskalnya dan diagram Penrose sekalian. Itu cari tugas juga, Pak. Hah? Dikasih tugas juga, oke. Ya udah, ya dicoba aja berarti itu kan diagram. Ini nulisnya pakai apa nih? Pakai jari, Pak. Enggak, maksudnya pakai itu apa? Di sini bisa nulis gitu ya? Jadi ada aplikasi PDF Presenter namanya, dia jalan di Linux, Mac sama Windows. Saya baru dapat kemarin sih. Terus saya ambil. Saya ada stylus tapi baterainya lagi habis, jadi nggak bisa bisa ditulis. Kalau saya diagram Kruskal dan Penrose. Ya sama aja sih. Coba beda. Saya lagi nunggu laptop tuh deh, belum ada aja. Oke lah. Oke ya, kalau gitu. Tadi, ya, silakan Pak. Oke. Aku mau duluan. Nggak apa-apa udah. Saya udah cukup. Oh ya udah. Tadi ada beberapa mahasiswa yang belum bisa upload jawaban ya atau PR. Nanti saya akan buka lagi menu assignment-nya. Nanti saya tunggu sampai sore ini deh. Oke, kita sampai jam berapa? Jam 6 lah, jam 6 sore. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri kuliah kita. Sampai ketemu di pertemuan mendatang hari Senin, insya Allah. Pak Agus, ini yang bisa ngerekam cuma Pak Agus saja atau saya bisa? Saya tidak tahu settingannya, Pak. Tapi yang jelas kalau di masing-masing ada tombol merah-merah rekam berarti bisa. Gitu aja sih. Cuma jadi saya matiin nggak bisa ya? Oke, saya matiin. Saya stop record dulu.
Coba stop record.